pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit anak-anakku sekalian? Siap. Alhamdulillah, karena di tengah pandemi COVID-19 kita tetap harus jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek hari ini ada yang tidak hadir hari ini, ada yang tidak turun hari ini, lengkap semua 20 anak lebih. Siap. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas Pak Rodi untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Duduk siap. Gerak. Belum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang Bapak sayangi, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih ada yang ingat? Siap sih. Minggu kemarin kita membahas tentang Air. apa fungsi air? Bisa ada yang ingat? Fungsi air bagi tanaman, bisa ada yang ingat? Menyuburkan tanaman sebagai salah satu unsur mineral. Kemudian fungsi air yang lain? Jalan? Ya, silakan. Melarutkan unsur hara sehingga bisa diserap oleh tanaman. Itu materi kita minggu kemarin. Jadi pelajaran kita hari ini, kalian pertama harus mengetahui, dapat menjelaskan persyaratan tumbuh tanaman itu apa saja. Ya. Kemudian kalian harus mampu menjelaskan pengertian dan fungsi tanah sebagai salah satu dari syarat tumbuh tanaman. Kemudian kalian harus mampu membedakan macam-macam lapisan tanah. Kemudian harus bisa membedakan struktur tanah, ya, dan tekstur tanah. Ya. Kemudian setelah kalian bisa membedakan itu, nanti kalian bisa menentukan jenis tanah. Apakah semua tanah cocok untuk budidaya tanaman? Ya. Nah, setelah kalian bisa memilih, menentukan sebagainya, nanti kalian bisa menerapkannya dalam praktek kita nanti. Oh, jenis tanah ini yang cocok untuk kita gunakan untuk budidaya. Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak perlu sampaikan bahwa penilaian yang Bapak lakukan terhadap kalian adalah, yang pertama adalah kerjasama yang Bapak minta, kemudian kerjasama kalian dalam kelompok, disiplin, tanggung jawab, kemudian keaktifan kalian di dalam pembelajaran. Itu beberapa kriteria penilaian Bapak terhadap proses pembelajaran. Untuk kita memasuki kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa mengamatinya dengan teliti karena video ini hanya kurang lebih 4 menit saja. Bapak akan putarkan sebuah tayangan, silakan disimak. Itu tadi penjelasan sekilas tentang profil tanah. Oke, baik. Itu kilas tayangan tentang materi kita hari ini. Dalam videonya, ya, ini kita akan lakukan dengan diskusi. Jadi sesuai pembagian kelompok kemarin, silakan anak-anakku kembali membentuk kelompoknya masing-masing. Yang baru masuk bisa bergabung dengan kelompok yang baru. Silakan anak-anak, silakan membentuk kelompoknya, geser badannya, dan bisa dibentuk tengah lingkaran masing-masing ke kelompok sehingga kelihatan. Ya, bagus. Silakan berdiskusi, nanti menentukan salah satu kelompoknya siapa yang menyajikan, siapa yang tampil, kemudian siapa yang menjelaskan baik-baik. Ini sesuai begitu dan dengan ini hanya PPT kemarin sudah juga kalian kerjakan.
Ada kelompok yang mau menyajikan sama tentang gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ini menurut hasil mengatur kelompoknya. Kelompok 4, silakan kelompok 4 ke depan. Bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang beberapa gambar yang ada di depan. Menurut pengamatan kami, gambar 1 menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Gambar 2 profil tanah yang memperlihatkan beberapa horizon tanah. Gambar 3 jenis-jenis tanah atau bentuk-bentuk struktur tanah. Silakan. Ya, kita lihat gambar 1 ya. Di sini ada bentuk-bentuk dari horizon tanah. Yang pertama bisa kita lihat, yang R itu adalah bentuk bedrock. Yang kedua bentuknya horizon C dan bedrock. Yang ketiga bentuknya horizon A dan horizon C dan bedrock. Yang keempat horizon A, B, C dan ya, cukup sekian dari kami. Kelompok 3, terima kasih. Dari aku sebelum ke kelompok 3. Silakan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua horizon A. Horizon A merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk pada permukaan tanah. Pada horizon ini terjadi pinggiran pada sebagian besar atas struktur batuan masuk dalam tanah serta menunjukkan sifat kalkulasi. Bahan organik yang bercampur dengan tekstil mineral dengan sangat sensitif. Yang ketiga yaitu horizon E. Jenis lapisan ini berbeda di bawah permukaan tanah yang telah kehilangan kandungan mineralnya secara cukup besar. Terima kasih untuk kegiatan yang C. Nah, ini kita ya dari data yang kalian kumpulkan tadi, kalian harus bisa menjelaskan kegiatan kita yang C. Ini pasti. Yang pertama ada soalnya, pertanyaannya adalah di bagian lapisan tanah horizon manakah tanaman bisa tumbuh? Jelaskan mengapa bisa begitu. Yang nomor 1, ada yang mau jawab dulu kelompok mana? Kelompok 3. Mohon maaf, kelompok 4 silakan. Bagian lapisan tanah atau horizon yang dapat tumbuh. Lapisan topsoil atau lapisan atas yang terletak hingga ke dalam 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan paling subur karena banyak mengandung bahan organik. Karena itu lapisan ini merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuhan. Itu jawaban dari kelompok 3 ya, 4 ya. Kelompok yang lain ada yang mengambil kelompok 2. Silakan. Tanaman bisa tumbuh pada bagian lapisan tanah atau horizon atas atau topsoil. Yang terdapat dua horizon, yaitu horizon O dan horizon A. Tanaman bisa tumbuh karena pada lapisan ini kaya dengan bahan organik, sehingga menjadikan lapisan paling subur dan tanaman yang dapat pendek. Itu jawaban dari kelompok 2 dan 4 sama ya. Lapisan bagian atas yang bisa Menurut kelompok kami, kesimpulan tanah merupakan media tumbuh tanaman, tetapi tidak semua tanah dapat tumbuh. tanah adalah media tumbuh tanaman, tapi tidak semua tanaman dapat tumbuh Subur yang sama. subur di tanah yang sama. Itu menurut kelompok 4. Menurut kelompok 5, Kesimpulannya sangat penting bagi tanaman karena tanah merupakan tempat tumbuh tanaman dan berkembangnya perakaran tanaman yang memungkinkan tanaman dapat tumbuh tegak dan mendapatkan nutrisi makanan untuk menopang kehidupan tanaman. itu kesimpulan dari kelompok 5 bahwa tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena tanah menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh ini lainnya. Nah, kalau dari sini gambar ini
Kalian bisa ambil kesimpulan di mana sebenarnya tanaman yang bisa tumbuh? Oh, di mana? Di horizon. Humus. Ya, siapa tadi yang dijawab horizon? Ada yang jawab horizon? Kelompok berapa? Kelompok 5. Berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi horizon yang tepat untuk terutama adalah di horizon O, karena di horizon O itulah humus. Apa itu humus? Nah, kalau banyak humus kan tanah kita pasti humus itu adalah sisa-sisa daun yang merapuh gitu. Tuh. Makanya dia matematika menggunakan horizon O. Humus itu belum kita akhir ini Bapak ingin men-teks dulu. Pembelajaran kita tadi itu paham atau tidak? Nah, ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab di kertas, kumpulkan. Tulis pertanyaannya nomor 1. Ya. Sebutkan 4 komponen tanah yang paling penting. Sebutkan 4 komponen dari tanah. Ada membahas masalah tanah. Sebutkan 4 komponen dari tanah. Sebutkan 4 komponen dari tanah. Yang kedua, sebutkan persyaratan tumbuh tanaman. Sebutkan persyaratan tumbuh tanaman. Apa saja? Sebutkan persyaratan tumbuh tanaman. Yang pertama tadi sebutkan 4 komponen. Oke, baik, mana kalian sudah semua ya? Ya, sudah. Baik, anak kalian di pertemuan ketiga kita akan ada sedikit praktek kedua. Sedikit praktek kedua. Karena itu berkaitan dengan panen, bagaimana menggunakan alat panen. Nanti ada beberapa dari kalian masing-masing kelompok nanti memberikan contoh cara menggunakan alat. Ya. Oke, siap ya minggu depan ya? Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini. Ibu siap? Siap. Belum mengakhiri pelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, tetap jaga kesehatan, kemudian nanti pulang berubah kembali ke kursinya seperti kondisi semua. Siap. Ya, jaga kesehatan, kita bertemu lagi minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.